Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat mendatangi suatu majelis ilmu yang kita harapkan bermanfaat, berkah, di mana Allah akan menambahkan iman dan ilmu dan semangat kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut sampai akhir hayat kita. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat tersebut selalu Allah berikan meskipun kita begitu banyak dosa, begitu banyak maksiat, begitu banyak kesalahan, tapi tetap saja Allah memberikan nikmat kepada kita. Ini merupakan suatu kedurhakaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kita senantiasa melakukan dosa, tapi tetap Allah berikan nikmat. Seharusnya kita semakin bersyukur dan semakin taat, semakin menjauhi dosa dan maksiat, dan semakin sabar menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Tapi tetap kita tidak boleh putus asa, dan kita tetap berharap kepada Allah, karena Allah itu maha segala-galanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan tetap kita berharap kepadanya dengan menumbuhkan rasa takut kepadanya dan terus memiliki cinta kepadanya. Karena seorang mukmin wajib untuk memiliki cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah. Tiga hal ini tidak boleh hilang pada diri seorang mukmin berkaitan dengan penciptanya. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Inilah yang menjadi modal kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa cinta, takut, dan harap, kita membutuhkan kesabaran. Maka perkuat kesabaran kita selama di dunia ini untuk mentaati Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu sabar untuk menyikapi berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah takdirkan kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini, kembali kita akan membahas kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa dan perbaikan akhlak. Dan tema yang kita bahas sesuai dengan bukunya, yaitu tentang pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, yang sudah kita bahas beberapa bulan belum terselesaikan, ya. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk kepada pintu yang ke-12. 11 apa 12? Masya Allah, Alhamdulillah. Rupanya masih ingat ya, Hafiz dan Hafizah. Iya, kita lihat bahwa pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia seperti kebodohan. Ya, semakin bodoh, semakin mudah syaitan mengganggu manusia. Kemudian pintu amarah, amarah yang tidak terkendali, cinta dunia yang berlebihan, panjang angan-angan, hasad, tamak, ya, kemudian kekenyangan, buruk sangka, kikir, pelit, takut miskin,
tergesa-gesa, dan riya. Inilah yang sudah pernah kita bahas. Terakhir di bulan lalu kita bahas tentang riya. Ya, riya, na'udzubillah, suka pamer, ya, suka mempertontonkan kelebihannya untuk dipuji oleh manusia. Nah, hari ini kita masuk kepada pembahasan pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, yaitu sombong, al-kibr, sombong, ya. Sebelum kita bahas, barangkali saya ingin menyapa dulu Bapak dan Ibu, sehat semuanya. Sehatnya zahir dan batin. Zahirnya sehat, batinnya sehat. Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah bersih dan suci hatinya? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Iya, ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab. Bisa nggak tuh kita jawab saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang menilai kita, bukan kita yang menilai untuk diri kita sendiri. Ya. Dan kalau kita menilai diri kita sendiri dan merasa baik, itu namanya ujub. Berbangga-bangga dengan diri kita. Ya, kita merasa punya kelebihan. Mungkin ada kelebihan itu, tetapi jangan lupa kita juga banyak kekurangan. Kalau dibandingkan kelebihan dan kekurangan, pasti kekurangan lebih banyak dibandingkan kelebihan. Ya, merasa bangga dengan kelebihan dan nikmat yang Allah berikan. Padahal semua kelebihan itu berasal dari Allah. Itu ujub. Ya, membangga-banggakan diri. Nah, apa bedanya ujub dan sombong? Sombong itu membanggakan diri, kemudian dia langsung segera meremehkan manusia. Kalau ujub, dia sekedar membanggakan dirinya sendiri, tanpa meremehkan atau menistakan atau menghina manusia. Itu ujub. Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri. Tetapi kalau sombong, dia merasa bangga dengan dirinya, ya. Kemudian dia akan merendahkan orang lain. Itu sombong. Bedanya dengan ujub seperti itu. Di samping dia sudah pernah untuk membanggakan dirinya, merasa punya kelebihan ilmu, banyaknya amal, banyaknya harta, banyak kekuasaan, banyak kekuatan dan lain-lain. Lalu kemudian dia merendahkan, menistakan, meremehkan, menghina manusia. Maka jatuhlah kepada kesombongan. Itu bedanya ujub dan sombong. Lengkapnya Nabi SAW menyebutkan definisi sombong. Al-kibr. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, menolak kebenaran ketika datang kepadanya dan juga dia merendahkan manusia. Ini definisi yang Rasul sebutkan tentang sombong. Dan kita tahu syaitan itu berusaha mati-matian, habis-habisan untuk menjerumuskan manusia kepada dosa. Dan syaitan yang dipimpin oleh iblis ingin supaya semua manusia ini masuk ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Pagi, siang, sore, dan malam selama 24 jam, syaitan berusaha dengan berbagai macam cara agar kita melakukan dosa, dosa, dan dosa. Semakin besar dosa, itu yang menjadi tujuan mereka. Bahkan tujuan mereka yang terbaik, tertinggi, teratas adalah ingin supaya manusia menjadi kufur semuanya. Jadi kita lihat pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia yang kita akan bahas ini dari sisi sombong. Ketika manusia memiliki sifat sombong, maka menjadi mudah bagi syaitan untuk menjadikan kita melakukan dosa-dosa berikutnya. Kita sudah bahas, ya. Sebelum-sebelumnya itu pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati. Dengan sebab bodoh menjalar, merambat kemana-mana dosa itu. Dengan sebab hasad menjadi bertambah-tambah dosa yang kita lakukan. Sama seperti sombong. Awalnya cuma sombong. Ini pintu masuk syaitan ke dalam hati. Kenapa kita katakan di hati? Karena memang serangan pertama itu di hati. Kalau hati sudah dikuasai, maka seluruh jasad manusia akan mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Karena syaitan merupakan salah satu penyebab siapapun manusianya melakukan perbuatan dosa. Ada dua, ya.
yang pernah saya sampaikan di sini, dua penyebab manusia berbuat dosa. Pertama memang gangguan syaitan, bisikan syaitan. Yang kedua adalah karena hawa nafsu. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang mana Allah sudah ciptakan hawa nafsu pada diri manusia semuanya. Dan hukum asalnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia ke arah keburukan. Semua kita punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu selalu mendorong kita, mengarahkan kita kepada keburukan, kejahatan, dan kemaksiatan. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Ya, ketika Allah merahmati hawa nafsu seseorang, maka hawa nafsu itu bisa beralih kepada hal yang positif, sesuai dengan syariat, dan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, kita lihat apakah kita memiliki sifat sombong, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Kalau iya, maka jangan heran ternyata ini menjadi sebab modal yang besar bagi syaitan, bagi kita untuk jatuh kembali kepada dosa-dosa berikutnya. Lihat bagaimana iblis ketika diperintah kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk memberikan persembahan, penghormatan kepada Nabi Adam, maka semuanya sujud kecuali illa iblis, kata Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis yang dia enggan dan sombong. Allah sebutkan kalimat sombong itu. Ini dosa yang pertama kali terjadi di langit. Sombong. Dosa pertama kali di langit yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Dan dia termasuk bagian dari orang-orang kafir. Dengan kesombongannya itulah sehingga iblis mendapatkan laknat dari Allah. Lalu kemudian kita ingin mencari tahu apa sebab orang itu menjadi sombong. Sombong itu awalnya dari ujub. Dan ujub itu awalnya dari hasad. Orang yang memiliki hasad, iri, dengki yang luar biasa kepada orang lain. Hasad dari sisi hartanya, kesuksesan dunianya. Ya, hasad ini berkaitan selalu dengan dunia. Kedudukannya, jabatannya, dan lain-lain. Hasad berkaitan dengan dunia, ini perbuatan yang jelek sekali. Menjadikan hati berpenyakit dan kotor. Hasad menjadikan dia ya menjadi ujub, ujub menjadikan dia sombong. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dia sombong karena merasa dia lebih dibandingkan Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Anak kemarin sore. Saya lebih berilmu. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia berbangga-bangga dengan dirinya. Ya, hasad itu luar biasa. Menimbulkan ujub atau ujub menimbulkan hasad. Kemudian setelah itu baru sombong terjadi. Ya. Siapapun di antara kita yang melakukan perbuatan ini, perbuatan sombong, biasanya timbul dari awalnya karena dia hasad atau ujub. Merasa bangga dengan dirinya. Sehingga dia dengan mudah untuk menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Siapapun yang berkata kepadanya, dia tolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan logikanya. Tidak sesuai dengan kepentingan dunianya. Na'udzubillah. Dan sombong ada di hati. Ini penyakit hati. Hati yang bersih, hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang mudah diajak taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, insya Allah hati tersebut jauh dari sifat kesombongan. Orang yang sombong siapapun mereka di muka bumi ini, awalnya dari hatinya. Karena memang itu maksiat hati. Dari hati sombong, kemudian lahirlah lisan ucapan-ucapan sombong. Merendahkan manusia, menghina manusia. Siapa dia? Saya lebih. Siapa dia? Saya lebih tinggi ilmunya. Siapa dia? Saya lebih banyak amalnya. Siapa dia? Saya lebih banyak gelar-gelar pendidikannya S1, S2, dan S3. Siapa dia? Saya lebih tua, dia lebih muda. Siapa dia? Siapa dia? Ini sombong. Merendahkan manusia. Padahal bisa jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dirinya. Bisa jadi seperti itu. Seseorang yang dia caci maki, yang dia hina, dia runtuhkan, dia bongkar aibnya, dia rusak kehormatannya. Bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang sombong tadi, yang merasa suci. Padahal Allah mengatakan, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan kamu merasa diri kamu itu suci.
Allah yang lebih tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Ya. Jadi sombong ini jamaah sekalian dari hati awalnya, kemudian diungkapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana fi qalbihi la yadkhulul jannah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga kata Nabi seseorang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya. Kata Nabi, di hatinya. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Ini ancamannya. Bagi orang yang memiliki sifat sombong di hatinya meskipun hanya sebesar biji sawi. Sedikit, kecil, sedikit sekali, nggak banyak tingkat kesombongannya yang ada di hatinya. Tapi dengan kesombongan yang sedikit itu, kalau tidak diiringi dengan taubat, istighfar kepada Allah, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang di hatinya ada sifat kesombongan yang nantinya akan dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Ya, coba kita lihat ayatnya. Yang pertama di surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-11. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat maksiat. Lihat, nasihat ini. Rasulullah menyampaikan dakwah kepada umat pada waktu itu. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat dosa dan maksiat. Kembalilah kepada Allah. Segera bertaubat. Apa kata mereka? Sesungguhnya kami justru orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat, mereka membuat alasan-alasan. Dinasihati ngeyel. Ini sombong. Suami kadang-kadang dinasihati oleh istri, suaminya sombong. Pernah nggak Bu? Suami pernah dinasihati sama istri, suaminya sombong, nggak mau terima nasihat dari istrinya. Pernah nggak Bu? Pernah apa sering? Sering apa istiqomah? Dinasihatin sama istrinya nggak mau terima. Atau mungkin suami yang menasihati istri, ngeyel terus, bantah terus. Padahal ini kebenaran. Ya, ini kebenaran tapi dibantah, ngeyel, mengingkari, mendustakan. Ini seperti orang-orang yang munafik. Karena yang punya sifat sombong ini orang kafir dan orang munafik. Adapun mukmin insya Allah, kalaupun ada sekali dua kali, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang mukmin itulah orang-orang yang terpilih, yang mau diajak kembali kepada Allah, yang mau merespon panggilan dari Allah dan Nabi SAW, yang selalu berusaha memperbaiki dirinya siang dan malam, pagi dan sore. Orang mukmin bukan malaikat, tetapi mereka orang-orang yang selalu mau diajak untuk berubah, untuk berhijrah, untuk bertaubat, untuk menjadi lebih baik. Itu orang mukmin sejati. Ya, jadi di surah Al-Baqarah tadi, apabila dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Maka apa yang terjadi? Mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanyalah membuat kebaikan. Kami ini justru yang membuat perbaikan-perbaikan. Tidak mau terima nasihat, menolak kebenaran. Yang kedua, di surah Al-Baqarah ayat 206. Al-Baqarah 206. Ya, kembali Allah menyebutkan di situ, wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, selalu kalimatnya seperti ini Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, mirip-mirip ya. Wa idza qila lahum, wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Allah akan memberikan azab kepadamu jika kamu seperti ini. Ini ancaman. Hati-hati. Dinasihati sama orang lain. Orang lain itu sayang kepadanya. Ingin supaya dia selamat. Bukan berarti kita merasa sudah selamat. Tapi ini karena kita ingin sama-sama selamat. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Apa yang terjadi? Akhadathul izzatu bil ithim fa'asbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Allah sebutkan itu ya, Al-Baqarah 206, bahwa apabila dikatakan kepadanya,
Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan lakukan ini. Ini perbuatan syirik. Ini perbuatan bid'ah. Ini perbuatan mungkar. Ini perbuatan maksiat. Bangkitlah kesombongan pada dirinya. Lihat sikapnya menolak kebenaran. Bangkitlah kesombongan. Akhadalhumul izz bil itsm. Kata Allah, bangkit kesombongannya untuk berbuat dosa. Makin dinasehati, makin jadi dosanya. Makin dinasehati, makin bertambah maksiatnya. Ya, orang seperti ini berbahaya. Allah berikan ancaman, fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Maka cukuplah bagi dia neraka jahannam dan sungguh itu tempat kembali yang buruk. Ini ayat yang kedua ya. Berkaitan dengan apa ini? Dengan orang yang sombong ketika menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Siapa Anda? Anda itu di bawah saya. Anda itu bukan terkenal. Bahkan Anda tidak punya jenggot. Saya jenggotnya panjang sepuser. Anda nggak punya jenggot, nggak pantas menasihati saya. Yang menasihati saya adalah sama-sama jenggotan. Apa seperti itu? Ini orang yang sombong. Yang namanya kebenaran, selama itu benar, kita terima dari siapapun. Siapapun yang menyampaikan kepada kita, meskipun dia tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti manhaj salaf, tapi kebetulan pada waktu itu yang dia sampaikan benar, ya sudah terima. Kadang-kadang kita nggak mau terima dari orang-orang di luar pemahaman sunnah ini ya. Mungkin mereka belum ngaji, belum taklim, belum belajar ya. Tapi kan yang mereka sampaikan mungkin suatu waktu benar. Ya sudah kita terima, jangan merasa kamu kan belum ngaji, belum berubah, belum pakai jilbab, terbuka begitu auratnya. Yang wanita-wanita nih maunya yang sesama mereka menasihati. Yang masih terbuka aurat, kamu masih terbuka auratnya. Belum pantas menasihati kami. Kami ilmunya sudah tinggi. Betul nggak Bu? Jangan menasihati kami imannya sudah tinggi. Ya, buktinya kami sudah berjilbab, bahkan bercadar, kami ngaji terus. Nggak boleh seperti itu, tuh sombong. Ini menjadi sebab setan mudah untuk mengganggunya pada dosa-dosa yang lain. Itu maksudnya pembahasan kita. Begitu kita sombong, bahkan sombongnya istiqomah, terus sombong, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Lihat, kita akan mudah jatuh lagi pada dosa berikutnya. Karena setan memiliki modal, senjata yang besar. Di samping dia sendiri sudah sombong. Iblis sombong, syaitan sombong. Dan dia menginginkan semua orang memiliki sifat sombong sebagaimana mereka. Ya, lihat Al-Baqarah tadi, 206. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Istri, ibu-ibu pernah menasihati suami. Suami nggak terima. Kenapa? Ego. Dia merasa, saya kan suami, kamu kan istri. Yang ngasih duit siapa? Yang ngasih nafkah siapa? Siapa pemimpin di rumah tangga ini? Saya kan. Maka nggak pantas kamu kan di bawah saya. Ini sombong. Suami bukan malaikat, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Wajar. Dan ibu-ibu jangan merasa, kamu harus jadi malaikat ya. Nggak bisa, ibu nggak mungkin menikah sama malaikat. Malaikat nggak nikah. Maka suami selama dia masih manusia, pasti dia pernah jatuh kepada dosa. Begitu juga suami ketika menasihati istri, jangan ngeyel. Bu, ngeyel nggak Bu? Di masjid ini tidak ngeyel. Nanti di rumah, survei membuktikan. Di rumah nanti suami ngasih tahu, manggilnya kan mama, mami, mima atau apalah ya. Kepada istrinya, sabar Bu ya, jangan marah-marah terus ya. Tapi kan, bentak-bentak suaminya. Suami bisa jadi menyampaikan pada waktu itu kebenaran. Dengan lemah lembut, Masya Allah, tapi dikasari. Ya, dengan suara intonasi yang membentak-bentak sampai dinding-dinding rumah itu bergetar. Pernah gak merasakan itu Pak? Kaca-kaca pecah, dinding-dinding bergetar,
plafon jatuh. Ketika istri mengeluarkan suaranya membentak suaminya, kamu, berus, langsung bergetar semuanya. Siapa sih istri yang seperti ini? Ada nggak di atas? Ada nggak di atas? Iya, tidak ada. Alhamdulillah. Karena di atas ini ibu-ibu solehah semua sepertinya. Sepertinya. Jangan pede dulu. Sepertinya solehah. Mudah-mudahan ya. Iya, semoga semuanya solehah ibu-ibu ya. Satu pun ibu-ibu nggak ada yang soleh. Tapi solehah. Ya. Makanya untuk menjadi solehah itu jangan ngeyel. Ini kita berikan contoh jangan jauh-jauh Pak. Masalah rumah tangga sajalah. Istri ke suami, suami ke istri. Atau mungkin orang tua nih. Ya dinasihati sama anaknya. Bapak, ibu dengan lemah lembut. Wah dia nggak terima. Kamu kan anak saya. Kami ini udah makan asam garam. Asam sama garam. Udah lama kami punya pengalaman banyak. Kamu siapa? Sombong nih orang tua. Mungkin anak ini belajar. Dia baca hadisnya, dia baca ayatnya, dia pahami, dia datang ke majelis ilmu, orang tuanya gak ngaji-ngaji. Si anak menyampaikan dengan elegan sebetulnya. Pak atau ibu ya, dipanggil papa, papi atau pipa. Ya. Seperti ini kondisinya. Ternyata orang tua tidak mau terima. Ada gak orang tua seperti itu? Sedikit apa banyak? Ada di sini? Orang tua yang tidak mau menerima nasihat dari anaknya. Kenapa tidak mau menerima? Sombong, hatinya keras, hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya membatu. Karena ini punya sifat sombong, ini orang munafik. Kita terbuka kok. Saya salah, iya saya minta maaf. Sudah selesai. Kenapa harus sombong? Kan saya punya duit lebih banyak. Kan saya pemimpin rumah tangga, kan saya orang tua, kan saya ini, kan saya ini, kan saya ini, kan saya ustadz. Misalnya, mungkin ustadz dinasihati sama yang lain. Barangkali orang lain melihat, oh keliru nih, ustadz mungkin lupa. Dikasih tahu, ya udah terima, kenapa memang? Ustadz juga jangan mengatakan, wah kamu siapa? Kamu kan murid saya. Ya ilmunya bercekak. Saya kan banyak ilmunya. Nggak boleh seperti itu, ini ustadz yang sombong. Kadang-kadang saya mendengar, mohon maaf ya, sesama ustadz ada gitu loh yang bicara langsung di depan saya. Tidak ada yang bisa menguasai ilmu hadis kecuali saya. Demi Allah, saya pernah mendengar kalimat itu. Ada seorang ustadz. Tidak ada yang menguasai ilmu hadis kecuali saya. Saya yang paling menguasai. Sombong sekali ini ustadz. Ya Allah. Jamaah kan tidak tahu. Dan kita pun tidak perlu menyebarluaskan aibnya. Ya, tetapi kita pas mendengarkan kalimat itu, pada orang yang masih awam, masih bodoh saja tidak boleh. Apalagi levelnya ustadz atau ulama. Anda mungkin berilmu, mungkin. Tapi nggak boleh mengucapkan kalimat itu. Semakin tinggi ilmu kita, seharusnya kita semakin tawadu. Tidak sombong. Merendahkan hati kita kepada manusia. Hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Ya, baik kita sambung ayatnya. Sekarang di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat ke-61. Di surah An-Nisa ayat ke-61. Kembali Allah menyebutkan wa idza qila lahum. Ya, kalimat ini berulang kembali kan? Dan apabila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul apa yang terjadi? Apabila dikatakan kepada mereka, kembalilah, ayo kita kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau akan lihat orang-orang munafik berusaha menghalang-halangi dengan keras agar manusia tidak mendengarkan dakwahmu. Engkau akan lihat orang-orang munafik ini. Mereka lah orang-orang yang sombong. Dan tentunya juga orang-orang kafir. Mereka berusaha menghalang-halangi manusia dan mereka merasa dirinya benar. Padahal mereka munafik. Kemudian Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 104.
Al-Maidah ayat 104 ya. Sama mirip di awalnya kalimatnya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali bagaimana contoh Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Kata mereka ketika diajak, ayo kita kembali kepada Allah dan Rasul. Lihat kesombongan kembali terjadi. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, sombong keluar dari hatinya, diucapkan dengan lisan. Apa kata mereka pada waktu itu? Hasbuna, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kami beragama berdasarkan nenek moyang. Kami beragama berdasarkan apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Kami beragama berdasarkan apa yang dari tradisi kami, kebiasaan kami, adat istiadat kami, budaya kami. Kata Allah, bukankah nenek moyang mereka itu tidak berilmu, tidak paham, tidak belajar, tidak mengerti. Dan nenek moyang mereka juga tidak mendapatkan hidayah. Kenapa jadi tolak ukur kebenaran nenek moyang? Dalam Islam itu tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran, ini hadis. Dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Selesai. Tapi mereka mengaku Muslim. Dan mereka ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tolak ukur kebenaran kita. Anda Muslim, KTP-nya agamanya Islam. Berarti konsekuensinya adalah Anda harus mengikuti tolak ukur kebenaran dalam Islam. Yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti. Tapi kata mereka, tidak. Hasbuna, cukup bagi kami. Apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Orang-orang dulu mengajarkan kami seperti ini. Kamu ini siapa? Wah, padahal orang yang menasihatinya membawa dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya. Rasulullah bersabda demikian. Ini pemahaman Rasul dan para sahabat dan generasi berikutnya. Tapi mereka tidak punya dalil atau memahami dalil dengan pemahaman yang salah. Lalu mereka menolak. Ini namanya sombong. Terjadi nggak hal seperti ini? Di masyarakat banyak, di keluarga kita banyak. Kita sampaikan kebenaran. Kata mereka, Anda radikal, Anda ekstrim, Anda keras. Saya katakan, di mana radikalnya kami? Di mana kerasnya kami? Kami sudah berbicara dengan lemah lembut, elegan, indah, sopan. Kerasnya di mana? Kerasnya di apa yang Anda katakan ini nggak boleh. Nggak boleh kan bukan kata kami, kata Allah dan Rasul. Kenapa Anda mengatakan kami keras? Kalau Anda mengatakan kami keras, berani nggak Anda mengatakan Allah dan Rasul itu keras? Kami cuma menukil, kami cuma menyampaikan apa kata Allah dan Rasul. Berani nggak Anda mengatakan Allah dan Rasul itu radikal? Berani nggak Anda mengatakan Allah dan Rasul itu ekstrim? Tidak berani. Takut. Tapi berani untuk menyampaikan itu kepada kita. Itu cara mereka. Karena kesombongan yang ada di hati. Nggak boleh seperti itu jamaah sekalian. Ini penyakit dari Sabang sampai Merauke. Yang lebih mewabah, lebih menular, lebih berbahaya dibandingkan wabah virus corona. Wabah virus corona nggak ada apa-apanya dengan penyakit ini. Orang yang sombong. Semakin tinggi kesombongan, maka semakin banyak dosa. Dan tingkat kesombongan yang paling tinggi teratas adalah dia menjadi murtad. Kafir. Semua orang kafir yang ada di muka bumi ini sombong. Sombong kepada penciptanya. Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Lalu mereka tidak mau beribadah kepada penciptanya. Ini kan sombong namanya. Siapa kamu? Yang menciptakan kamu Allah, yang menghidupkan kamu Allah, yang mematikan kamu Allah, yang akan menyelamatkan kamu di dunia akhirat Allah, di alam kubur Allah yang menyelamatkan, di padang mahsyar Allah yang menyelamatkan ketika melewati sirat. Semuanya hidup dan kehidupan kita Allah yang memberikan nikmat itu. Ternyata mereka kafir. Wah, ini perbuatan yang luar biasa, sombongnya sampai ke tingkat dosa syirik.
Orang yang melakukan kesyirikan berarti dia sombong kepada Allah. Ini adalah perbuatan dosa besar yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Dan di bawah kekufuran, tingkat kesombongan yang paling tinggi, kufur, kafir. Di bawahnya apa? Munafik. Dan tingkat kemunafikan ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang tingkat kemunafikannya sampai keluar dari Islam. Ada orang yang tingkat kemunafikannya tidak keluar dari Islam. Meskipun masih muslim, tetapi muslim munafik. Ya, banyak dosa dan maksiat, banyak menolak ini, membantah ini, mengingkari ini, mendustakan ini. Naudzubillah. Kita yang berusaha pelan-pelan, dikit-dikit belajar ya, berubah. Kita ini banyak dosa, pengen jadi orang baik karena kita tahu dunia ini sebentar dan mati itu pasti. Banyak sudah contoh-contoh orang yang mati, yang tua mati, yang muda mati, yang miskin mati, yang kaya mati, yang tua mati, yang muda pun mati banyak, yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang sakit mati. Dan kita lihat langsung, tinggal giliran kita nih. Maka kita pengen jadi lebih baik, mumpung ada sisa-sisa usia. Sudah 70 tahun, sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, sudah 40 tahun, nunggu apa lagi? Sebentar lagi malaikatul maut mencabut nyawa, masih juga berleha-leha dan tidak mau mempersiapkan bekal. Ini merupakan musibah yang besar. Musibah yang menimpa agama seseorang lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa dunia seseorang. Musibatul din a'zam min musibatid dunia. Musibah yang menimpa agama seseorang lebih besar, lebih berbahaya, lebih menakutkan dibandingkan musibah yang menimpa dunia seseorang. Ya. Jadi marilah kita jangan bersikap sombong. Siapapun yang mengatakan kebenaran, selama itu benar, ya maka kita terima. Jangan kita cari-cari alasan, ya. Kerasnya hati menjadikan kita seperti itu. Udah capek kita menasihati orang lain. Berkali-kali ditolak lagi. Tetangga kita, masyarakat kita, warga kita, komplek perumahan kita, teman kita, keluarga kita. Banyak sekali tantangan-tantangan. Itulah namanya resiko dakwah. Kalau kepengen Bapak Ibu dakwah menyampaikan kebenaran, diterima oleh semua orang, itu nanti di sorga. Di sorga nanti diterima dakwah kita oleh siapapun. Tapi selama di dunia, pasti ada yang menolak dakwah kita. Kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan. Gimana lagi? Ini konsekuensi. Nabi dan Rasul yang paling bertakwa. Allah mencintainya. Dan jelas sorganya, itu saja masih diuji dengan ujian yang luar biasa. Apalagi kita yang belum bertakwa. Maka menghadapi orang-orang yang sombong seperti ini, kita hadapi dengan apa? Dengan ilmu. Kita hadapi dengan kesabaran. Dan kita hadapi dengan akhlak yang mulia. Itu caranya. Karena orang yang sombong selalu ada. Karena setan pun selalu ada. Sampai hari kiamat. Kita berupaya mati-matian untuk memperbaiki diri kita dan orang lain. Dan setan pun berusaha mati-matian untuk menjadikan orang itu memiliki sifat sombong. Dari sombong akan merambat, melebar kemana-mana dosanya. Termasuk Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, hadis dari Abu Udzainah As-Sadafi. Ya, dengarkan ibu-ibu, ini hadis berkaitan dengan wanita. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis ya, ini hadis yang pertama dulu yang saya sebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Aku melihat neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ibu-ibu, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ada apa? Disebutkan di hadis bahwa mereka itu kufur kepada suaminya. Kufur kepada suami. Suami telah berbuat baik, ya. Plus minus pasti ada lah. Tapi dia sudah berbuat baik. Dia tanggung jawab, dia pemimpin, dia mendidik, dia membimbing. Begitu banyak kebaikan-kebaikannya, tiba-tiba sang istri mengatakan, engkau tidak pernah berbuat kebaikan kepadaku sedikit pun.
Allahu Akbar. Suaminya kaget. Sedikit pun tidak pernah aku berbuat baik kepadamu. Iya. Panas setahun, habis oleh hujan sehari. Kufur kepada suami. Ini sombong. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sehingga menjadikan wanita itu menjadi orang yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Ini yang pertama. Karena sombongnya kepada suaminya. Ya, tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Bahkan mengatakan suami tidak punya sama sekali kebaikan. Yang kedua, nah ini baru hadis yang saya ingin bacakan yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, dengarkan baik-baik ibu-ibu, wasyarru nisaikum, dan seburuk-buruk wanita kalian. Wanita yang paling buruk. Kata Nabi SAW, yaitu al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, wa hunnal munafiqat. Seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita yang suka bertabarruj. Dia suka bertabarruj, dia sombong, dan merekalah orang-orang wanita-wanita munafik. Dan mereka tidak akan masuk surga. Kecuali seperti burung gagak yang memiliki sayap yang putih, maksudnya sangat langka sekali yang masuk. Ya, masuk surga itu sedikit sekali wanita itu. Sangat langka, seperti burung gagak yang memiliki sayap yang putih juga langka. Kenapa wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Di antaranya sebabnya adalah tadi kufur kepada suami. Yang kedua karena mereka suka bertabarruj dan sombong. Al-mutabarrijan, al-mutakhayyilat, wa hunnal munafiqat. Kata Nabi, mereka suka bertabarruj dan sombong. Apa itu tabarruj? Apa tabarruj? Suka memamerkan kecantikan. Suka memamerkan keindahan. Dia pamer-pamer bajunya, dia pamer keindahannya, wajahnya dan lain-lain di masyarakat. Ya. Atau mungkin di sosial media. Berselfie-selfie dengan fotonya, ya, dengan gambar-gambarnya, dengan video-videonya. Kecantikannya itu seharusnya ditampakkan, ditunjukkan ke suami. Atau kepada mahramnya, tetapi dia tampakkan, dia tampilkan dengan terbuka auratnya atau tertutup auratnya. Ini menjadi sebab dikatakan oleh Nabi, dialah wanita yang terburuk dan sombong. Disebutkan sombong yang kedua. Setelah tabarruj, sombong. Ini seburuk-buruk wanita. Maka kalau ikhwan ingin mencari pasangan hidup, barangkali belum menikah ya. Di sini kan kebanyakan belum menikah nih. Disebut begitu, pada senang semua nih. Jangan senang dulu, ada istrinya di atas tuh, hati-hati. Mau selamat apa enggak? Pulang tinggal nama. Bagi ikhwan yang belum menikah, maksudnya menikah yang kedua kali. Salah sebut ya. Ya, cari istri yang jangan seperti ini. Tabarruj dan sombong. Karena ini seburuk-buruk wanita kalian kata Nabi. Seburuk-buruk wanita, tabarruj, suka pamer. Sekarang kan eranya digital nih, sosial media. Kalau ada wanita yang suka pamer di sosial media, tampilannya Masya Allah terbuka aurat atau tertutup aurat. Tapi bisa menjadikan laki-laki terfitnah dan tergoda olehnya. Dan ketika terfitnah dan tergoda olehnya, maka bisa merusak agamanya, bisa merusak akhlaknya, keluarganya, dunianya, dan akhiratnya. Jangan mau menikah dengan wanita seperti ini. Dia mau dimiliki oleh semua laki-laki untuk menikmati tubuhnya. Wanita itu bukan dipertontonkan dan dipamerkan. Dia disembunyikan khusus untuk suami dan mahramnya saja. Kenapa dipamerkan di sosial media? Mereka berdosa besar karena bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Tergoda laki-laki, berapa juta orang yang terfitnah, tergoda melihat wajahnya yang cantik. Berapa banyak dosanya, dia menanggung dosa mereka itu. Dia berdosa, ya. Dan yang kedua, dia menanggung dosa orang yang karena dialah menyebabkan orang lain berdosa. Dan kalau dia mati, belum bertobat, bisa menjadi dosa jariyah. Dosa jariyah. Sudah berada di alam kubur,
tapi tetap mengalir dosanya sehingga bisa jadi siksa kubur semakin besar. Ya, mohon maaf ya ibu-ibu, saya menyampaikan ini karena berkaitan dengan tema kita. Karena Rasul menyebutkan seburuk-buruk wanita, kalian wanita yang suka tabarruj dan sombong. Kalimat sombongnya disebutkan. Dan kata Nabi, mereka itu wanita-wanita munafik. Kata Nabi, hunnal munafiqat, bukan kata saya. Mereka itu wanita-wanita munafik. Siapa saja wanita yang sombong, suka menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ya. Kemudian juga dia suka tabarruj, suka memamerkan keindahannya, kecantikannya, kemolekannya, segala macam kelebihan dari tubuhnya itu, atau mungkin pakaiannya, berselfie-selfie dengan gaya-gayanya yang luar biasa, udah ngaji sunnah, udah mengenal manhaj salaf, subhanallah, udah bertahun-tahun ngaji, masih suka bergaya-gaya ya di sosial media. Tapi bukan berarti di luar boleh. Aman, alhamdulillah. Saya nggak punya sosial media Pak Ustadz. Tapi begitu acara kawinan, itu namanya make up Pak 2-3 cm. Sampai nggak kelihatan, ini punya pipi apa enggak sih? Kayak topeng menor begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena ini pernah terjadi. Saya datang ke acara kawinan, diundang, tiba-tiba saya mendapatkan info dari seorang ikhwan, Pak Ustadz tahu nggak? Tadi ibu-ibu ramai di sana. Begitu Pak Ustadz datang, kabur semuanya. Loh, kok kabur? Kenapa takut dengan saya? Saya bukan malaikatul maut. Saya bukan malaikat pencabut nyawa. Kenapa kabur? Karena mereka memiliki pakaian dan waduh, make up-nya luar biasa. Ketakut ketahuan sama ustadznya. Karena ketika di pengajian nih, Masya Allah ibu-ibu dengan sopan ya. Kayaknya udah kayak mau dekat mati lah gitu. Nunduk, kasih tahu gini Bu, iya Pak Ustadz, iya gini. Bajunya pun compang-camping, Masya Allah, miskin banget ya. Begitu ada acara kawinan nih, untuk menonjolkan keindahannya, kecantikannya. Wah banyak bintang-bintang yang ada di bajunya. Begitu kita lihat, sakit mata kita, berkilau-kilau ya. Make up-nya luar biasa, bertabarut menampilkan keindahan dan kecantikan. Memang cantik juga sih memang. Ya kita nggak pungkiri lah, memang cantik mereka, ya memang ibu-ibu di atas nih kan cantik-cantik semua, meskipun 75, 70, ya rata-rata ibu di atas nih rata-rata 75, usianya 75, ya betul nggak Bu? 75, 70 ya paling top 68 lah, paling muda mungkin 68, 67 lah ya, ya masa makin tua makin jadi, udah tua, udah bau tanah. Ya kan begitu. Jangan marah nih. Ya, udah tua, udah bau tanah, udah mengkerut pipinya. Ya Allah, kacamata udah -10. Masih juga pengen penampilan yang bagaimana supaya dipuji orang. Tabarruj. Ini musibah di zaman sekarang. Punya Instagram, punya Telegram, punya WhatsApp, punya Facebook, ya. Itu ibu-ibu tempat yang lain. Yang barangkali mereka suka memamerkan keindahan, mukanya, kecantikannya dan lain sehingga menimbulkan fitnah. Kalau ibu-ibu di sini sih kayaknya enggak lah ya. Ibu-ibu di sini memang mereka berbeda sendiri ya, karena mereka enggak main sosial media, bahkan enggak punya handphone. Ibu-ibu di sini cuma di rumahnya ngapain? Kalau enggak Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Masya Allah. Emang beda, standarnya tuh beda, menengah ke atas ya. Kita nih kalah nih Pak. Makanya kita mesti di bawah kan, ibu-ibu di atas kan. Kenapa di atas? Karena memang mereka menengah ke atas. Maka posisi mereka duduknya di atas. Subhanallah. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia. Kita lihat bagaimana perkataan dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat orang seperti Ahmad bin Hambal. Ini Imam Yahya bin Ma'in yang hafal 500.000 hadis. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Ya, mereka berteman, mereka bersahabat.
Apa kata Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, aku tidak pernah melihat orang seperti Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Kami telah bersahabat dengannya 50 tahun. Bersahabat dengan Imam Ahmad ini. Dan sama sekali beliau tidak pernah membanggakan sesuatu yang merupakan bagian dari kesolehan dan kebaikannya. Beliau nggak pernah membanggakan kesolehannya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana ilmunya, bagaimana hafalannya. Padahal beliau kalau pengen sombong, bisa saja kan. Kita ini boro-boro 1 juta hadis. 1 hadis saja kita nggak hafal. Lengkap dengan sanad-sanadnya. Beliau 1 juta hadis, bunyinya hadis dengan sanad-sanadnya dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Sampai Rasulullah hafal 1 juta. Tapi kata Yahya bin Ma'in, aku tidak pernah menemukan Ahmad bin Hambal, beliau ini membangga-banggakan kelebihannya dan kebaikannya. Yang sudah punya kelebihan saja nggak sombong. Nah kita yang nggak punya kelebihan kok sombong. Ya, perhatikan jamaah sekalian, hati-hati dengan kesombongan ini Allah akan memberikan siksaan hukuman. Kadang-kadang ada orang yang sombong itu dengan ilmunya. Kadang-kadang ada orang yang sombong dengan gelar-gelar yang dia milikinya. LC, MA, doktor. Ya, sombong dengan gelarnya. Atau mungkin dia sombong dengan gurunya. Saya, guru saya, guru saya, guru saya. Dia sombongkan gurunya. Subhanallah, supaya dia terangkat, dia ceritakan tentang gurunya. Atau mungkin dia sombong dengan masjidnya, atau majelis taklimnya. Wah, majelis taklim yang paling bagus, majelis taklim ini. Yang lain gak bagus. Dia menyombongkan diri itu terjadi. Begitu kita ngaji, kita taklim, mendatangi majelis ilmu ini, dan masing-masing punya panitianya. Punya majelis taklimnya. Dan masing-masing majelis taklim kadang-kadang terjadi gesekan satu dengan yang lain. Betul enggak? Yang di sana menjelekkan di sini. Yang di sini menjelekkan di sana. Kenapa? Kita lebih baik, mereka kurang. Mereka untuk apa nih bang membangga-banggakan majelis taklim? Kita jalan saja terus. Bismillah. Kita ikhlaskan karena Allah. Jangan hasad, iri dan dengki. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Dan kita mengadakan kajian ini untuk Allah. Karena Allah dan demi Allah. Bukan karena manusia. Ya. Jadi jangan kita membangga-banggakan sedekah kita, infak kita dan lain-lain. Membanggakan ibadah kita kepada orang lain. Tidak ada semuanya itu bermanfaat. Kalau sudah ada kesombongan berarti tidak ikhlas. Kalau sudah ada kesombongan, berarti dia tidak tulus dalam beribadah kepada Allah, meskipun ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang terakhir, kata Nabi SAW, orang yang sombong itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi dia seperti sebesar semut. Dibangkitkan sebesar semut. Manusia, tapi manusia sebesar semut. Kita tahu kita besar, tinggi pada saat ini. Semut kan kecil sekali. Nah begitulah kondisi orang yang sombong. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah. Ya, orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Digiring mereka seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Dibangkitkan pada hari kiamat. Dikumpulkan di mana ini? Di padang mahsyar. Kondisi yang berbeda-beda satu dengan yang lain tergantung kepada dosanya. Salah satu yang dibangkitkan di padang mahsyar, orang yang sombong ini adalah orang-orang yang memang Allah tidak berikan rahmat kepada mereka dan ampunan. Mereka dikumpulkan dan digiring seperti semut kecil, tapi dalam bentuk manusia. Mereka diliputi oleh kehinaan dari berbagai sisi. Dan mereka digiring menuju sebuah penjara. Ya, digiring menuju sebuah penjara di dalam Jahannam yang bernama Bulas. Penjara khusus bagi orang-orang yang sombong namanya Bulas. Nama penjara di dalam neraka Jahannam. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diberi minum dari tinatul khobal, yaitu lumpur, nanah, dan kotoran penduduk api neraka.
maka berhati-hatilah kita. Kalau kita bukan orang kafir, kita bukan orang munafik, kita mengaku orang mukmin, mukmin yang sejati, soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah, maka sikap kita adalah selalu tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri kepada siapapun. Kita orangnya tawadhu, meskipun memang kita punya kelebihan. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Allah sebutkan ini orang mukmin. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Silakan lihat di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah ayat berapa itu? 15 ya. Ayat yang ke-15. Allah sebutkan orang beriman itu seperti ini. Tidak sombong mereka. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah seperti ini. Yaitu apabila mereka diperingatkan, didakwahi, dinasehati dengan ayat-ayat kami, kharru sujada. Mereka menyungkur sujud. Dan mereka bertasbih kepada Allah. Mereka memuji Allah. Dan mereka tidak menyombongkan dirinya. Tidak ngeyel. Ini orang beriman. Seperti ini. Karena mereka seperti itu sikapnya. Selalu sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Maka akhirnya mereka mendapatkan pahala dari Allah dunia dan akhirat. Dan negeri akhirat mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Tilkad darul akhirah. Naja'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Wal akibatu lil muttaqin. Baru Allah sebutkan bahwa negeri akhirat yang penuh dengan keindahan. Penuh dengan kelezatan. Penuh dengan kebahagiaan. Nanti negeri akhirat itu hanya kami peruntukkan, kami berikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak menyombongkan dirinya ketika di dunia. Dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan itulah balasan yang baik bagi orang yang bertakwa. Silakan Bapak Ibu lihat di surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat ke-83. Ya. Surah ke-28 ayat ke-83. Allah sebutkan di situ tentang orang-orang yang mendapatkan ya keindahan, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Bagi siapa sih? Allah peruntukkan bagi siapa itu akhirat dengan surganya dan mampu melihat wajah Allah yang maha mulia. Bagi siapa? Tilkad darul akhirah. Negeri akhirat kata Allah kami peruntukkan. Surah Al-Qasas, surah 28, ayat ke-83. Negeri akhirat itu kami peruntukkan. Bagi siapa? Untuk masuk surga. Diselamatkan, diampuni, dirahmati, dan lain-lain. Bagi orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa selalu tawadhu. Karena sombong menjadi pembuka pintu masuknya syaitan dalam hati yang menyebabkan kita bertambah-tambah dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama, mohon nasihatnya untuk anak Ustadz yang kadang ingat dengan akhirat dan kadang juga terlena dengan akhirat. Ya. Terlena dengan nikmat dunia yang hanya sedikit. Jika sedang terlena membuat malas, bahkan merasa seperti jauh sekali. Ya. Terlena dengan akhirat, terperdaya dengan dunia. Iya, semua manusia iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, semua pernah merasakan. Iman kadang naik, kadang turun. Siapalah kita? Ya, kita memang manusia biasa yang memang sedang berusaha menjadi lebih baik.
Bagaimana caranya? Makanya kita harus berilmu. Di sini disebutkan bahwa kadang ingat dengan akhirat, kadang juga terlena dengan nikmat dunia. Makanya supaya kita tuh iman semakin baik, bisa istiqomah, ya, menjadi orang yang tetap beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiat, kita harus berilmu. Datang ke majelis ilmu, kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita berusaha terus menimba ilmu, karena dengan ilmu itu menjadikan kita bertambah rasa takut kepada Allah. Jika ilmu itu dipenuhi dengan keberkahan, yaitu niat kita ikhlas. Karena Allah kita belajar dan yang kita pelajari juga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tingkatkan ilmu dan perbanyak ilmu, karena ilmu itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah menyebabkan kita akan semakin baik imannya. Banyak-banyak doa kepada Allah, ya, agar kita bisa istiqomah dan bergaul dengan orang-orang yang baik dan berusahalah untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan, kurang lebih ada 20 cara. Silakan yang bertanya, lihat di Telegram saya saja. Ya, ibu-ibu dan bapak yang punya channel Telegram, silakan di channel Telegram saya, Najmi Umar. Di situ ada tertulis 20 kiat menghindari futur. 20 kiat menghindari futur. Artikelnya, judulnya seperti itu di aplikasi Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Ada 20, silakan dibaca. Bagaimana? Futur itu tentunya pasti terjadi. Iman kadang naik, kadang turun. Bagaimana caranya supaya tidak mudah turun? Kalaupun turun sedikit, kalaupun turun cepat lagi naik ke atas, ya, tidak berlama-lama dalam terperdaya dengan dunia dan ingat selalu kepada akhirat. Ya, silakan baca 20 itu, ya. Ya, silakan untuk berziarah kubur, ya. Banyak sekali ingat kepada kematian dan seterusnya. Bagaimana cara menyikapi jika ada teman yang sombong, yang selalu mentertawakan masa lalu temannya yang dia dulu tahu perbuatan kemaksiatan temannya tersebut, padahal yang dia tertawakan itu sudah berhijrah dan berusaha mau istiqomah. Dan apakah ibadah orang yang mengucilkan itu berdosa dan orang yang sakit hati itu bisa menuntut di akhirat kelak? Wajarlah kita punya dosa di masa lalu, sekarang pun kita punya dosa. Tapi kan saat ini mungkin kita sudah lebih baik, ya, mudah-mudahan karena kita sudah berubah, berhijrah dan bertaubat dan mengikuti cara beragama dengan benar. Nah, ternyata ada teman kita nih, teman kita tahu, kamu kan dulu begini, sekarang sombong amat, sok suci, sok alim, sok surga. Ya, ada kata kalimat-kalimat seperti itu karena merasa dia, kamu ini udah gak asyik lagi ya, dulu enak kita berteman, kan sama-sama ini minum khamr, sama-sama kita ini. Ya sudahlah, sabar ya. Memang itu ujian bagi orang yang berhijrah, bagi orang yang ingin berubah. Dia mentertawakan kita, dia mengucilkan kita, dia membongkar aib kita. Wah, begitu banyak fitnah, dia berdosa besar. Setiap orang punya masa lalu. Saya pun sekarang menjadi ustadz. Dan Bapak Ibu mendengarkan kajian saya. Bapak Ibu tahu masa lalu saya? Kalau Bapak Ibu tahu masa lalu saya, mungkin gak mau hadir di sini. Kita semua punya masa lalu yang jelek. Saat ini pun juga banyak dosa yang jelek. Tapi kan Allah tutup aib-aib kita. Dan kita pun membaca zikir pagi dan petang. Apa itu? Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, sampai kalimat Allah mastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku dan berikan keamanan kepada aku. Kita minta setiap pagi dan petang, tutup aib-aibku ya Allah. Baik dia ustadz atau bukan ustadz, sama saja. Tutup aib-aibku ya Allah. Apalagi dia seorang ustadz. Karena kalau sampai terbongkar aib di masa lalu, bisa jadi menjadi orang yang menjadikan orang lain tidak menerima dakwahnya. Padahal itu kan bukan alasan sebetulnya kan. Itu masa lalu. Kita lihat sahabat Rasul. Sahabat Rasul mereka mantan apa? Mantan kafir. Kalau kita kan bukan mantan kafir.
Cuman dulunya terbuka aurat, dulunya suka dengerin musik, dulunya. Tapi kan nggak sampai kafir insya Allah. Para sahabat Rasul mantan kafir, tapi begitu mereka masuk Islam, wah, Allah memujinya, Allah mencintainya, Allah menjanjikan mereka dengan sorga. Meskipun dulunya mantan kafir. Ya. Maka bersabar sajalah dengan orang-orang yang mentertawakan kita dengan masa lalu kita yang memang sangat banyak dosanya. Kita nasihati dia, kita dakwai dia, kita ingatkan dia. Ya. Atau mungkin kita doakan dia supaya dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia masih juga membongkar aib kita, dibongkar aib kita, maka tanggung sendiri. Kamu akan menyesal dan merugi nanti pada hari kiamat karena ada kisos. Dikisos karena dia berbuat zalim kepada kita. Kita sudah menjadi orang yang lebih baik, tapi dia bongkar terus aib kita. Dia akan dibalas oleh Allah dunia akhirat. Lihat saja, Allah akan bongkar aib dia juga. Kita dibongkar oleh dia. Kita sudah menasihati, kita sudah klarifikasi, sudah menjelaskan, enggak berubah juga. Dia dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Ya, maka jangan bongkar aib sendiri maupun aib orang lain. Ya, kemarin ada ibu-ibu yang WA ke saya, Pak Ustadz, saya mau tanya, saya nggak tahu siapa ibu-ibu nih, tahu aja nomor HP saya. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya ditalak oleh suami saya. Terus apa urusan dengan saya? Saya ditalak oleh suami saya bingung, saya sedih. Terus gara-gara saya menceritakan aib saya di masa lalu. Suami saya memaksa saya untuk menceritakan aib saya di masa lalu. Saya nggak mau. Karena ini suami istri sudah sama-sama ngaji sunnah, kata dia. Saya nggak kenal siapa dia ya. Tahu-tahu WA, suami sudah mengenal sunnah, saya sudah mengenal sunnah, saya sudah berjilbab, bercadar, bahkan ngaji saya bagus sekali tajwidnya dan makhrajnya. Masya Allah. Suami pun sambil memuji saya. Intinya semakin baiklah. Sama-sama ngaji sunnah kata dia. Terus, tapi suami memaksa terus untuk menceritakan aib di masa lalunya si istri tersebut. Istri nggak mau dong. Wah nanti malu. Yang kedua nanti kalau ketahuan gimana? Kamu pasti marah sama saya. Tidak, dosak sehari, 2 hari, 3 hari. Saya nggak nanya sebetulnya, tapi dia menceritakan langsung. Akhirnya terpaksa Ustadz saya menceritakan aib saya di masa lalu. Toh saat ini udah sama-sama sunnah kan, sama-sama ngaji, udah sama-sama baik. Nggak berbahayalah kalau saya menceritakan ini. Karena ini paksaan dari suami. Saya menceritakan, begitu saya menceritakan suami langsung mentalak saya. Dia menceritakan bahwa saya menceritakan kepada suami, kan karena suami yang minta. Saya ceritakan bahwa dulunya saya pernah berzina dengan 6 orang. 6 orang laki-laki. Kalau suami mendesak, kata dia, maka saya terpaksa Ustadz, saya udah nolak, tapi kan saya takut, kan harus taat sama suami. Ibu yang blow on. Kesel saya, kita lagi pusing, tambah pusing lagi. Jadi gimana Ustadz? Ya salah ibu, kenapa cerita? Gak boleh, tutup aibnya. Gak boleh cerita kepada siapapun, cukup Allah dan malaikat yang tahu dan ibu sendiri. Dia cerita, dulunya saya pernah berzina mas. Berapa orang? 6 orang. Langsung saya talak kamu. Udah pusing, udah ditalak, WA ke Ustadz. Ustadz gimana nih jawabannya? Langsung dihapus. Iya, enggak lah. Saya balas, ibu salah ibu. Subhanallah, kenapa menceritakan aib masa lalu? Sekarang orang nggak tahu kan? Wah dengan jilbabnya dia datang, dia dengar, dia ngaji, dia nulis. Wah semangat, Masya Allah banyak perubahan. Bangun malam tahajud. Yang wajib maupun yang sunnah, sudahlah masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Tapi dia menceritakan karena didesak oleh suami. Kenapa ibu mau? Nggak boleh. Itu haram hukumnya menceritakan masa lalu. Ada lagi ikhwan. Ikhwan ini bukan akhwat. Pak Ustadz dulunya saya ini minum. Saya juga minum dulunya. Minum air putih. Sampai sekarang saya masih minum air putih.
Bukan itu Ustadz, meledek nih namanya bercanda. Bukan itu Ustadz, dulunya saya minum minuman keras. Antum jangan cerita sama anak. Itu masalah antum tutup. Dia pikirkan sama Ustadz nggak apa-apa gitu. Sekarang udah berubah Ustadz. Ya menunjukkan nikmatnya kan, udah berubah nih, udah ngaji sunnah. Nggak boleh cerita sama orang lain. Meskipun dulunya suka minum minuman keras. Jadi preman ini, preman itu. Ya. Maka ini kesalahan ya. Maka Bapak Ibu jangan coba-coba ceritakan masa lalu kepada istri atau suami. Atau kepada siapapun. Ya, ini contoh cerita nyata yang masuk ke handphone saya. Dia menceritakan tentang dirinya. 6 orang laki-laki. Jadi saya yang ketujuh dong. Kata dia, kata si suaminya. Berarti kamu ini bekas-bekas orang. Rasain. Makanya kenapa diceritain ke orang lain. Ya. Makanya jadi orang yang mengikuti sunnah itu yang berilmu. Jangan menjadi orang yang bodoh. Ya. Kalau kejadian gimana? Suaminya nggak mau terima. Udah minta berpisah. Padahal mereka udah punya anak. Ya, ya, naudzubillah min dzalik. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hukumnya memposting kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di media sosial ya? Janganlah, sebaiknya dihindari memposting kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di media sosial. Kita merasa bersyukur kepada Allah diberikan nikmat. Kita posting kenikmatan itu, banyak yang lihat, banyak yang jealous, banyak yang hasad nanti. Ya, makanya sebaiknya jangan diposting ya. Meskipun tujuan kita baik, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita posting nih kenikmatan-kenikmatan. Mungkin mobil baru, waduh kan, mobil baru nih, ada rumah baru, diposting nih, atau istri baru. Atau, ya. Saya suka salah sebut ya, mohon maaf ya. Diposting di media sosial. Janganlah, yang baru-baru itu jangan. Yang lama juga janganlah. Intinya apa? Kita mungkin tidak punya tujuan untuk pamer, ria, ya sombong segala macam. Tapi kan nanti image-nya jadi jelek di mata orang yang melihat. Dan bisa jadi mereka hasad sama kita. Ya. Sebaiknya dihindari. Pak Ustadz, apa hukumnya makan bareng? Makan bareng, makan sama-sama non-muslim. Sepiring sesama wanita. Enggak masalah. Satu piring sesama wanita, ya makan bareng-bareng. Yang penting piringnya jangan dimakan. Apa hukumnya masuk tempat ibadah non-muslim dan tidur di tempat ibadah non-muslim? Ngapain ke sana? Masuk tempat ibadah orang non-muslim dan tidur juga di sana. Na'udzubillah. Nggak boleh. Tidur kok di sana? Tidur di rumah. Tidur di gereja. Tidur di vihara. Tidur di sinagog. Nggak boleh. Itu kan tempat ibadah yang penuh dengan kesyirikan. Kalau Allah turunkan azab, kita ada di situ gimana? Ngapain kita? Kita nggak boleh mendatangi tempat-tempat yang Allah laknat. Itu tempat yang Allah murkai. Nggak boleh kita datangi kecuali kalau kita ingin mendakwahinya. Mendakwahi mereka, boleh. Ya, tapi kalau kita di situ bersenang-senang, ya, kita bahkan tidur di situ, ya, hati-hati. Ini tempat yang paling Allah benci di muka bumi adalah tempat yang di situ Allah dipersekutukan. Ya. Ustadz, apa benar kalau upload foto diri di medsos belum tentu ria? Tadi kan Ustadz mengatakan bisa sombong, bisa ria, itu suuzon Ustadz. Ya, apa benar kalau upload foto diri di medsos itu belum tentu ria? Memang bisa jadi belum tentu ria, bisa jadi juga ria. Tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Mengupload foto diri kita bisa jadi ria, mungkin juga tidak. Tetapi siapa yang bisa menjamin kalau awalnya tidak ria, lalu kemudian tidak ria terus? Untuk apa diupload? Mungkin tidak riya, oke. Tapi di situ mungkin ada sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Tertariknya laki-laki yang melihat, terbukanya aurat,
atau mungkin tertutup aurat tapi memang bisa menimbulkan fitnah dan getaran di hati. Ya, ibu-ibu mungkin tidak tahu, laki-laki itu berbeda dengan wanita. Kalau wanita merasa, ini kan baik Pak Ustadz, ini kan foto-foto saya sendiri, apa salahnya? Iya, itu dari versi wanita. Tapi dari sisi laki-laki, ketahuilah bahwa fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki itu wanita. Meskipun ibu nggak ngapa-ngapain, cuman diem aja. Ada fotonya di situ, diem saja. Laki-laki melihat, wah, langsung kata ibu-ibu, salah kamu sendiri nggak jaga mata. Lo mata kan bisa melihat. Yang tidak sengaja banyak, apalagi yang sengaja. Terlihat oleh orang banyak. Sehingga menimbulkan, ya dia menghayal, dia semakin dia simpan fotonya. Ini istri-istri orang, disimpan-simpan fotonya. Maka jangan ditampilkan ya. Karena bisa menimbulkan kemaksiatan bagi orang lain. Ataupun bagi orang yang mengupload fotonya. Awalnya mungkin bukan ria, tapi lama-lama siapa yang bisa menjamin? Ya karena setan itu selalu berusaha menjerumuskan orang-orang beriman kepada dosa. Ya sama seperti ikhlas. 1 menit yang lalu kita ikhlas. 1 menit kemudian sudah tidak ikhlas lagi. Hati itu susah untuk dijaga. Ria itu kadang bisa lepas, kadang-kadang ada lagi. Kadang-kadang lepas, kadang-kadang ada lagi. Semua mengalami, ustadznya juga mengalami. Disitulah kita bertempur dengan syaitan. Kita bertempur dengan hawa nafsu. Datang bisikan, pengen dipuji, pengen ditenar, pengen terkenal, pengen ini. Kita bertempur. Ya, memang seperti itulah gangguan dari syaitan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana jika tampilkan foto selfie atau foto kegiatan di WA atau Facebook, tetapi yang lihat wanita saja? Semuanya wanita, sedangkan teman laki-laki di privasi atau agar tidak bisa lihat. Bagaimana Ustadz? Ini namanya nawar. Nawar. Gimana kalau begini Ustadz? Emang ibu-ibu kan suka nawar. Kalau belanja aja Masya Allah. Harga 1 juta, kebeli 50.000. Ibu-ibu memang ahli menawar. 1 juta Pak harganya. Akhirnya jadi berapa? 50.000. Kalau kita nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Ibu-ibu memang ahlinya. Pakar dalam hal menawar. Sampai-sampai ustadznya pun ditawar. Gimana kalau begini? Mungkin di WA, di Facebook itu wanita semua. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa foto itu nggak akan keluar. Video itu nggak akan keluar. Sudahlah ya, ditinggalkan saja itu lebih baik. Karena survei membuktikan banyak kok yang di grup itu nggak ada laki-lakinya. Tapi ternyata keluar juga. Banyak yang seperti itu terbukti. Ditunjukin ke suaminya, mas, tadi ada kegiatan di situ nih, foto-fotonya ibu-ibu. Oh cantik-cantik juga ya, kata suaminya. Iya mas, kamu mau pilih yang mana mas? Masya Allah. Kadang-kadang ke suaminya, kadang ada mereka mengambil, mereka kirim lagi, share ke tempat lain. Di situ memang aman, tapi ada yang mengirim. Anggota grupnya itu yang mengirim ke tempat yang lain. Berarti gimana? Ya, jadi fitnah juga kan? Maka sebaiknya cukup ya untuk kita saja, sesama kita ya. Jangan sampai tersebar keluar. Kita yang betul-betul dianggap amanah, ya silahkan. Bukan dilarang secara total ya, tidak. Untuk foto keluarga, barangkali anak-anak, ya istri, suami, silahkan. Untuk sesama kita sajalah. Tapi kalau sudah masuk kepada grup yang sifatnya rame, saya khawatir foto-foto itu akan tersebar luas dan bisa menimbulkan fitnah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana hukumnya jika seorang istri pergi meninggalkan rumah atas izin suami untuk mengurus ayahnya, ayah dari istri. Dan istri tersebut berniat pindah ke kampung halaman ayahnya atas izin suaminya juga. Bermaksud untuk mengurusi sang ayah karena tinggal sendirian. Terima kasih Ustadz. Jazakillah Ustadz. Aduh.
musibah ya. Terima kasih Ustadz, jazakillah Ustadz. Ini pasti ibu-ibu kan yang nanya kan. Ibu-ibu di atas ada ini enggak sih? Ada ada layar enggak sih? Emang saya kelihatan kayak akhwat? Hah? Emang saya kelihatan kayak akhwat? Ada layar kan? Ada. Kenapa bilang jazakillah? Jazakillah itu untuk perempuan. Saya laki-laki jazakallah khairan. Astagfirullah. Jangan-jangan di atas itu saya terlihat seperti akhwat yang cantik banget. Gitu Bu ya. Kelihatan kayak akhwat cantik banget. Tapi kok nggak pakai jilbab ya? Selalu sering kali nih tiap kajian ini. Jazakillah, jazakillah. Subhanallah. Berkali-kali kasih tahu. Jazakillah itu untuk perempuan. Ngerti nggak sih? Untuk laki-laki, saya kan laki-laki, bukan perempuan. Jazakallah khairan. Aduh, capek. Ya, bagaimana hukumnya jika suami pergi, istri yang pergi ya, meninggalkan rumah. Jadi istri ini pulang kampung. Suami mengizinkan, sudahlah kamu boleh di kampung mengurusi ayahmu, mungkin lagi sakit atau sendirian ya. Nah, si suami di Jakarta, ya nggak bisa lah. Kalau mungkin sebentar oke lah, tapi kalau berlalu lama nggak bisa. Laki-laki kan butuh wanita, suami butuh istri, dan istri punya kewajiban untuk mengurus suaminya. Suami number one, nomor satu. Setelah Allah dan Rasul, suami. Ya, orang tua itu nomor empat. Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Ya, jadi ketika Rasul ditanya oleh seseorang, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan sebaik-baiknya bagi seorang wanita? Suaminya. Bagi seorang laki-laki, ibunya. Ya, jadi nggak bisa berlama-lama. Kalau sebentar sih nggak masalah, suami mengizinkan. Ya kamu pulang kampung halaman, urusin ayah sana silahkan ya. Mungkin berapa hari, mungkin seminggu barangkali. Tapi nggak boleh berlama-lama, terlalu lama bahkan mereka akhirnya jarang berkumpul, jarang bertemu, ini berbahaya bagi suaminya ya. Karena suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban. Dan suami tentunya sangat membutuhkan istri untuk membantunya ya di selama ditinggal di Jakarta ini. Ya, jadi jangan berlama-lama. Meskipun suami memperbolehkan, tetap tidak boleh. Karena fitnah itu sangat besar sekali. Mungkin di sana ibu yang bersama ayahnya aman, suami yang di sini tidak aman. Di kantor ketemu sekretarisnya, bupati dan sekwilda. Bupati buka paha tinggi-tinggi, sekwilda sekitar wilayah dada. Iya, aromanya, parfumnya, luar biasa. Ya, bahaya sekali. Istri nggak ada, akhirnya berselingkuh, makan bareng ya, jalan sama-sama. Istri nggak ada. Awalnya nggak mau, nggak boleh nih, haram. Nggak mau nih, dosa. Nggak mau nih, maksiat. Lama-lama, imannya juga cekak. Akhirnya apa? Ikut. Nggak mudah ya. Karena wanita itu fitnah terbesar bagi laki-laki. Mungkin dia tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak membunuh orang lain. Tapi masalah wanita, entar dulu Pak Ustadz, ini paling sulit. Memang Allah ciptakan demikian kok. Bukan kitanya mau seperti itu. Memang Allah ciptakan. Bagi laki-laki itu fitnah terbesarnya wanita. Apalagi dia tidak memiliki iman yang baik. Tidak punya rasa takut kepada Allah. Tunggu tanggal mainnya. Istri di kampung, pulang dari kampung ke Jakarta. Tiba-tiba suami sudah menenteng 2 anak. Salah siapa? Ya, ya, sedikit lagi waktu kita masih membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Berikutnya adalah bila mendengar iqamah dari masjid, ya, mendengarkan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan iqamah begitu ya dari masjid. Apakah disunahkan mengikuti iqamah juga seperti mengikuti atau menjawab azan? Ya, tidak usah diikuti ya. Cukup azan saja yang kita ikuti. Ya, iqamah kita mendengar dan ibu-ibu kan di rumah mendengarkan iqamah dari masjid, ya tentunya mereka tidak
butuh kepada iqamah yang ada di masjid. Karena dikatakan bila mendengar iqamah dari masjid. Berarti kan ibu-ibu di rumah ini. Azan mereka ikuti. Setelah azan berdoa. Ya. Sebelum berdoa membaca salawat. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Maka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'attah. Sampai di situ ya. Nah itu menjawab azan. Adapun iqamah nanti di masjid, ibu-ibu enggak usah ikuti, langsung saja qabliyah. Ya, qabliyah di rumah dan langsung setelah itu bisa langsung sholat fardu. Bila sedang mengikuti kajian, bolehkah sesekali beristighfar atau berzikir? Sedang mengikuti kajian, bolehkah sesekali beristighfar atau berzikir? Boleh ya, nggak masalah berzikir, yang penting jangan berzikir yang keras, cukup lirih, cukup terdengar oleh kita sendiri, barangkali sambil mendengarkan kajian, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan sampai zikir dibaca tapi kita nggak fokus mendengarkan kajian. Ya, jadi kita lihat momennya saja, momen kapan kita bisa berzikir. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali, tetapi jangan sampai kita lalai dari mendengarkan kajian. Ya, karena pada waktu itu zikir hukumnya sunnah, mendengarkan kajian hukumnya wajib. Ya, jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Pak Ustadz, bagaimana kiat agar hati ini dapat ikhlas dan bersih? Ikhlas dan bersih. Saya ikhlas dengan takdir Allah ketika tertimpa musibah atau terzolimi. Namun terkadang muncul di hati untuk membalas mereka ketika sadar, kemudian istighfar. Alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk berbuat baik dan bersedekah, tapi sangat sulit untuk sholat malam dan menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya agar dimudahkan semuanya? Masya Allah ya, semua jadi mudah. Iya, semua kembali kepada taufik dan hidayah yang Allah berikan. Orang bertakwa itu bisa melakukan ini semua. Dia bisa membaca Quran, mereka bisa menghafal Quran begitu banyak, mereka bisa sholat di malam hari, mereka bisa berpuasa Senin, Kamis dan lain-lain. Mereka pun orang yang bersabar, mudah menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan manusia. Itu orang yang bertakwa. Dan bertakwanya seseorang pasti terjadi dengan izin Allah. Kenapa Allah berikan dia mampu memiliki sifat-sifat seperti ini yang seperti yang disebutkan? Ya, karena dia mendapatkan tambahan-tambahan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Allah tambahkan taufik dan hidayah? Karena dia, Allah lihat, berusaha maksimal untuk bisa menjadi lebih baik. Itu kuncinya. Allah melihat, memang dia berusaha maksimal, mati-matian. Dia ikhlaskan niatnya, dia bersabar untuk bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Semua yang wajib bisa selesai, tuntas. Yang sunnah banyak sekali yang bisa dia kerjakan. Kenapa begitu? Karena dia terpilih. Allah melihat dia ada usaha. Bukankah Allah mengatakan di surah Ar-Ra'du, di surah ke-13 ayat yang ke-11. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah kondisi seseorang sampai orang tersebut mau untuk merubah dirinya sendiri. Dia punya niat, punya tekad, punya semangat untuk merubah dirinya. Jalan terus, punya target. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Tekadnya itu loh yang Allah lihat. Allah tahu isi hatinya. Memang dia berusaha mengikhlaskan dirinya dalam beribadah kepada Allah. Dia kuatkan imannya, dia lakukan berbagai macam cara agar dia bisa istiqomah dan semakin baik. Maka Allah pun tambahkan. Bukankah ada hadis, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Nanti kita lihat hasilnya, dampaknya luar biasa. Allah semakin mudahkan kita.
mudah menghafal Al-Quran, mudah untuk menghafal hadis, mudah memahami ilmu, mudah mengamalkan ilmu, mudah bersabar, mudah istiqomah, mudah bersyukur, mudah semuanya. Karena memang Islam itu agama yang mudah. Islam bukan agama yang sulit. Kenapa jadi mudah? Karena Islam berasal dari Allah. Dan Allah telah menyatakan bahwa Islam agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Sekali-kali kata Allah, kami tidak menjadikan bagimu kesempitan dan kesulitan dalam agama ini. Tidak, agama Islam mudah. Tidak ada yang sulit, enggak ada yang sempit. Kata Allah di surah Al-Hajj ayat yang terakhir. Ya. Banyak sekali ayat-ayatnya yang Allah katakan bahwa agama ini, Islam ini mudah. Bahkan Nabi mengatakan, inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam ini agama yang mudah. Kenapa jadi sulit, berat, beban, gak nyaman? Berarti kurang dapat tambahan taufik dan hidayah. Ya, maka kita berjuang itu untuk mendapatkan tambahan taufik dan hidayah. Nah, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, lakukan kiat-kiatnya. Tadi saya katakan berapa? 20 kiat. Agar bisa terhindar dari futur. Baca di aplikasi Telegram. Gimana lagi supaya bisa ikhlas? Maka ada 30 kiat selamat dari maksiat. 30 kiat selamat dari maksiat. Artikelnya baca juga di Telegram. Telegram saya, Nazmi Umar Bakar ya. Gampang kok Bapak Ibu, tinggal gabung saja join. Nanti cari artikelnya 30 kiat selamat dari maksiat. Syaratnya cuma satu, punya handphone. Baik, sampai di sini pertemuan kita sudah jam 11 ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. InsyaAllah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.